Sekarang saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu sekalian tentang hak-hak dari penyandang disabilitas. Ayo ibu-ibu silakan lihat tulisan yang ada di belakang saya. Ini ada hak-hak penyandang disabilitas. Nah, di sini ada 12 hak dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu yang pertama, dia berhak untuk hidup. Nah, meskipun dia disabilitas, namun dia juga kan manusia. Manusia seperti kita yang normal. Oleh karena itu, dia memiliki atau dia berhak untuk hidup. Kemudian yang kedua itu hak untuk bebas dari cercaan. Maksudnya di sini ibu-ibu, bebas dari cercaan ini dia bebas dari hinaan orang lain. Dia bebas dari olok-olokan, terus dari ejek-ejekan orang lain dan sebagainya. Kemudian ketiga itu dia berhak untuk mendapat perlindungan. Nah, perlindungan di sini ibu-ibu, perlindungan dari negara atau perlindungan dari hukum maupun perlindungan dari keluarga. Kemudian keempat itu penyandang disabilitas berhak mendapat bantuan hukum. Nah, di sini ketika terjadi kekerasan atau perlakuan yang tidak baik, perlakuan buruk dari orang lain terhadap penyandang disabilitas, apalagi kalau mereka dapat pukulan atau kekerasan fisik lainnya, ini tentu mereka mendapat bantuan hukum. Lalu berhak untuk bersekolah. Nah, ibu-ibu, di sini tidak cuma yang orang normal yang mendapatkan pendidikan atau bersekolah, tetapi sekarang juga penyandang disabilitas memiliki hak untuk bersekolah. Di sini sudah banyak sekali sekolah-sekolah luar biasa untuk penyandang disabilitas. Jadi di sini saya tekankan tidak cuma manusia normal atau orang-orang normal yang bersekolah, tetapi juga kaum disabilitas. Nah, yang kelima itu, yang keenam, berhak untuk bekerja. Kaum disabilitas juga berhak untuk bekerja, ibu-ibu. Banyak sekali kaum disabilitas yang menjadi guru, ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi penyiar radio, dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang digeluti oleh kaum disabilitas. Nah, di sini bahwa kaum disabilitas itu berhak untuk bekerja. Kemudian hak untuk hidup sehat. Nah, hak untuk hidup sehat itu ibu-ibu tidak cuma untuk orang-orang normal biasanya, tetapi juga kaum disabilitas itu diperhatikan khusus kesehatannya. Seperti memberikan fasilitas kesehatan, memberikan obat-obatan, maupun memberikan peralatan atau perlengkapan kesehatan untuk kaum disabilitas seperti kursi roda dan lain sebagainya. Lalu berhak untuk beribadah. Nah, kaum disabilitas itu berhak untuk misalnya kalau beragama Kristen itu berhak pergi ke gereja, lalu berhak untuk pergi ke masjid, berhak untuk pergi ke kuil atau yang berkaitan dengan kepercayaan dari orang yang disabilitas. Kemudian juga penyandang disabilitas berhak untuk berolahraga, lalu berhak untuk bebas dari kekerasan dan juga eksploitasi. Maksudnya di sini ibu-ibu, dia bebas dari tindakan kekerasan
dari orang lain, dan juga bebas dari eksploitasi. Eksploitasi di sini maksudnya itu dia tidak dibeda-bedakan oleh keluarganya. Misalnya dia harus memperhatikan keberadaannya sebenarnya, dan tidak boleh misalnya membiarkan dia sendirian atau tidak diperhatikan oleh keluarga atau siapapun. Itu maksudnya dieksploitasi. Atau bisa juga begini, dijual, kemudian disuruh untuk bekerja. Nah, bekerja maksudnya di sini nih, bekerja sesuai tidak sesuai dengan keadaan dia. Nah, ini maksudnya dieksploitasi. Nah, dia harus bebas dari kekerasan dan eksploitasi tersebut. Lalu berhak untuk tidak dikucilkan. Nah, ibu-ibu di sini dia tidak boleh atau dia harus bebas dari perlakuan yang tidak adil. Maksudnya dia tidak dibeda-bedakan oleh sesama. Nah, sama dengan halnya harus diperlakukan sama dengan orang lain. Tidak dikucilkan, ini maksudnya tidak membeda-bedakan dia dari suku, ras, dan sebagainya, tetapi harus diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, ibu-ibu, itulah hak-hak dari penyandang disabilitas. Baik ibu-ibu, saya juga akan menanyakan kepada ibu-ibu, apakah di sekitar ibu-ibu terdapat penyandang disabilitas? Nah, kalau ada ibu-ibu, bagaimana kondisi mereka? Terus bagaimana perlakuan keluarga terhadap mereka? Dan juga bagaimana perlakuan masyarakat terhadap mereka? Silakan dijawab ibu-ibu. Oke, baik ibu-ibu, saya tegaskan di sini bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas itu terpenuhi. Saya ulang lagi ibu-ibu, bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas itu terpenuhi. Oke ibu-ibu, itulah hak-hak dari penyandang disabilitas.